Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Del Panggabean dalam motivasi terbaik dengan tajuk bukan beban yang membuatmu ambruk, tetapi caramu memikulnya. Saya ulangi, bukan beban yang membuatmu ambruk, tetapi caramu memikul beban itu. Saudaraku dimanapun Anda berada, sadarilah bahwa masalah dan kehidupan adalah sekeping mata koin yang tidak berarti satu sisi tanpa sisi yang lain. Tuhan memberikan kita masalah. Tuhan memberikan kita persoalan. Tuhan memberikan kita problem agar kita bisa tumbuh lebih kuat. Bisa tumbuh lebih baik lagi. Dan bisa berkembang agar kita bisa mencapai apa yang telah kita tetapkan sebagai tujuan dan cita-cita kita. Tetapi ketika kita menganggap masalah adalah beban, beban itu akan membuat kita ambruk. Andai kata kita tidak tahu strategi dan cara memikulnya. Lantas saya perlu menyampaikan beberapa tips tentang bagaimana caranya agar kita bisa memiliki skill dan pengetahuan untuk memikul beban dan permasalahan, sehingga beban dan permasalahan itu tumbuh menjadi motivasi bagi kita untuk berjuang mencapai apa yang kita impikan. Yang pertama, jagalah pikiran Anda agar tetap bahagia. Kebahagiaan itu adalah sumber kekuatan, sumber power. Pikiran itu yang perlu dijaga. Perasaan itu yang harus kita jaga tetap dalam kondisi stabil dan dalam situasi bahagia. Saya menyadari betul, ketika kita bangun pagi, duduk di tempat tidur yang terbayang adalah masalah. Kalau kita tidak bisa memisahkan persoalan dengan pikiran kita yang galau, masalah justru akan membesar. Tetapi kalau kita bisa memisahkan, menghilangkan rasa galau, menggantinya dengan kebahagiaan, 50% dari persoalan yang kita hadapi sudah bisa kita selesaikan. Jadi intinya, jaga agar pikiran tetap bahagia. Bukan berolahraga yang rutin, bukan menu yang bergizi, bukan tata aturan hidup sehat secara teoritis, tetapi pikiran yang tetap bahagialah yang membuat kita tetap awet, tetap prima, dan bisa berumur panjang. Saya teringat pada tahun 1900, tahun 2010 yang lalu. Ketika itu saya berkunjung melakukan perjalanan jurnalistik ke Kota Rengat. Kota Rengat itu sekitar 350 km arah barat Kota Pekanbaru, ibu kota Riau. Saya bertemu dengan seorang pria yang saya kira hanya berumur 55 tahun. Ternyata umurnya 100 tahun lebih 7 bulan. Pada waktu saya ketemu dengan dia, namanya Pak Moman, bekerja sebagai penarik becak dayung, becak barang, mangkat barang-barang orang dari pasar ke rumah-rumah penduduk. Saya bertemu bulan Agustus tahun 2010. Sementara dia lahir 15 Januari 1910. Dia adalah seorang perokok berat. Dia peminum kopi, tidak pernah berolahraga, tidak pernah memakan menu yang sehat. Dia pertama kali bangun di kota itu dan terakhir kali pulang ke rumah setelah larut dijemput oleh malam. Tetapi kenapa dia tetap sehat? Tidak pernah sakit. Selalu hidupnya teratur dan bahagia. Dia mengatakan, satu saja resep. Saya sangat mencintai pekerjaan saya, meskipun saya hanya seorang buruh. Untuk itu saudaraku, jagalah pikiran agar tetap bahagia. Kenapa kita tidak bisa memisahkan persoalan dengan perasaan kita? Karena kita selalu meninjau kebutuhan, persoalan, cita-cita yang kita ingin raih dari segi rupawan, bukan dari segi gunawan. Maksudnya adalah ketika Anda ingin memiliki benda, milikilah benda itu karena gunanya, bukan karena rupanya. Kalau Anda berupaya memiliki benda karena rupanya, Anda akan ambruk oleh beban untuk membeli benda tersebut. Percaya sama saya. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga agar tetap fokus.
pada tujuan Anda. Jangan sampai Anda dipengaruhi oleh hal-hal yang memang tidak memberikan kontribusi pada tujuan yang akan Anda capai. Dengan demikian, Anda akan bisa meraih suatu strategi yang baik, memikul persoalan dan memikul beban yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita tumbuh. Saya teringat waktu saya kecil di kampung saya, di sebuah pasar itu, pasar kecamatan itu, ada sekelompok pria yang kerjanya mengangkut beras, memindahkan beras dari bak truk, mobil truk itu ke tempat penampungannya di kede-kede beras milik orang kampung itu. Jaraknya itu sekitar 200-300 meter. Beras yang diangkat itu sekitar 150 kilogram. Kalau mereka mengangkat dengan tangan, dengan cara biasa, mungkin mereka akan ambruk. Tetapi mereka datang membelakangi pintu bak belakang truk, kemudian orang yang di atas truk membebankan, meletakkan beras yang 150 kg dalam goni itu di pundak mereka masing-masing. Kemudian mereka berjalan satu persatu dengan perlahan dari truk menuju tempat penyimpanan beras itu dengan tertunduk. Dan mereka mampu. Kenapa mereka mampu mengangkat beban seberat itu? Karena mereka memiliki strategi dan caranya yang membuat mereka tidak ambruk oleh beban seberat itu. Yang terakhir, ingat sebuah motto bahwa Tuhan selalu menggantung beban terberat pada kabel terkecil. Beban terberat digantung Tuhan pada kabel terkecil. Kalau Anda betul-betul tahu strateginya, bermitra dengan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan yang Anda hadapi, kabel itu akan terputus dan persoalan Anda akan selesai. Jadi kesimpulannya, jagalah agar tetap bahagia, kemudian tetap fokus pada tujuan Anda, milikilah benda dan kebutuhan sesuai dengan gunanya, bukan karena rupanya, dan kemudian tetaplah bermitra dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu menggantung beban terberat pada kabel terkecil. Untuk itulah Anda tidak akan ambruk oleh beban dan masalah kalau Anda tahu cara memikulnya. Demikian, terima kasih.